Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita tidak dapat menghitung berapa banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Shalawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan ke hadirat Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Mufti Abdul Malik. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum kita ke fungsi hadis terhadap Al-Quran, kita akan membahas apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Apa itu Al-Quran? Menurut bahasa, sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi kalam Allah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan wa qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan dinilai ibadah dengan membacanya. Yang kedua, hadis. Hadis menurut bahasa yaitu berbicara, percakapan, dan perbuatan. Menurut istilah, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari persetujuan Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu ada bayan takrir atau takkid. Maksudnya adalah fungsi hadis yang memperkuat atau memperjelas Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran ada perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Juga ada perintah puasa dalam Surat Al-Baqarah ayat 183 dan perintah haji dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. Hadis memperkuat dengan salah satu hadis yang diriwayatkan dari Bukhari yang berbunyi, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan. Yang kedua ada bayan tafsir. Maksudnya adalah fungsi hadis yang menafsirkan Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran ada perintah sholat dan zakat disebutkan secara global. Namun, kita tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana seberapa harta kita yang harus dizakatkan. Maka ada hadis yang artinya berbunyi seperti ini: sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Yang kedua, berikan 2,5% dari harta-hartamu. Dari hadis tersebut kita tahu bahwa hadis tersebut menafsirkan apa yang tadi perintah salat dan zakat yang ada di Al-Quran. Yang terakhir ada bayan tasyri'i. Bayan tasyri'i itu adalah hadis yang menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh bayan tasyri'i adalah diantaranya hadis tentang zakat fitrah sebagai berikut, yang berbunyi, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap muslim, baik yaitu merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu 1 syak kurma atau 1 syak gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.